Kenapa gue suka PR? Ya itu tadi, karena dia palu gada. Kalau gue lagi pengen belajar yang arahnya strategis, gue bisa. Tapi kalau gue pengen yang lebih praktis, mau tampil di depan umum, gue bisa gitu. Kalau gue pengen nyerempet-nyerempet ke arah, keilmuan yang lain kayak desain, terus fotografi, gue juga bisa gitu. Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Hari ini gue, Nate, bakal nemenin selama 30-45 menit ke depan lah. Dan seperti biasa nih, di Banyak Kata, gue nggak pernah namanya sendirian. Ya dong, kalau sendirian namanya bukan banyak kata, namanya sedikit kata gitu kan. Nah, karena hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama seseorang dari nan jauh di sana. Berhubung kita lagi PPKM, jadi bisa nih interviewnya orang-orang jauh ya teman-teman ya. Nah hari ini gue kedatangan sama Head of Public Relation-nya Binus Malang. Ada Miss Galuh. Halo Miss. Halo Nit, hai, apa kabar? Baik Miss. Gimana Miss? Baik sih, baik. Gimana di Jakarta nih? Jakarta gimana ya bilangnya ya? Agak-agak membosankan tapi tidak jelas, tapi ya seperti itulah ya. Masih di rumah aja ya? Masih di rumah aja Masih. Aku dong? masih di rumah aja. Miss juga? Malang juga Iya gitu? dong. Ya, Oh. ya Malang masih belum bisa kemana-mana juga. Kan PPKM juga masih jalan ya. Jadi ya masih di rumah aja nih kegiatannya. Miss, boleh ceritain sedikit dong tentang posisi Miss tuh di Binus Malang tuh apa sih sebenarnya, kayak gimana gitu? Oke, boleh lah ya. Hmm, Tadi udah dikenalin gitu ya, mungkin Ded udah tahu nih gitu, kalau di BINUS Malang sekarang sih kebetulan ini enaknya ngomong apa ya, gue, saya, lu gitu. Gue aja Terserah lah Miss, ya biar gue lebih aja Miss, gaul gitu ya. betul, biar connect kan. Tapi kayak nggak pantes gitu loh orang Malang ngomongnya gue, lu, tapi nggak apa-apa lah ya. Eee, gue tuh sekarang jadi Head of Public Relations, jadi salah satu program studi yang ada di BINUS Malang gitu, dari tahun 2019 sampai sekarang. Ya memikul amanat lah ya, gitu. Jadi Head of PR, termasuk juga jadi salah satu dosen juga di PR, gitu Net. I see. Nah, kan Miss salah satu dosen nih ya. Mhm, Em, aku tuh always kepo gitu loh, karena kan saya mahasiswa ya kan. mmm. Kalau kelas online kan saya kayak ya udah gitu kan. Nah, kalau di Binus Malang itu sekarang online kelasnya juga kah atau kayak Miss harus ke kampus, ngajarnya dari kampus gitu? Sama sih, sebelum PPKM memang pada saat itu kan kita sempat juga ngajar dari kampus gitu ya. Tapi begitu kena PPKM ya sudah kita akhirnya semuanya full online gitu. Ya challenging sih gitu karena kan, awalnya kita bisa ke kampus, masih bisa ngerasain vibes-nya di kampus gitu. Sama lah kayak mahasiswa juga gitu, begitu nyampe di rumah aja gitu, terus harus kuliah, ngajar gitu kan, ya sama sih kayak vibes-nya jadi ngerasa kayak, wah kuliah online nih challenging ya gitu, nggak cuma di mahasiswanya loh gitu. Gue aja sebagai dosen juga ngerasa, oh ini challenging banget buat ngajar dari rumah gitu loh. Oke. Dan Binus juga ketat banget ya? Ya kan? Iya. Ketat banget kan? Bener banget sih jadwalnya juga, nggak kayak kampus-kampus yang lain juga gitu ya, kan udah terjadwal banget. Jadi ya sebenarnya tapi itu ngebantu gue sebagai dosen sih sebenarnya, karena dengan gitu gue bisa bener-bener ngatur juga, flow di mana gue ngajar gitu kan, terus bagi waktunya juga. Karena biasalah ya kadang ibu-ibu apalagi ya kan, suka ada pekerjaan-pekerjaan domestik yang nggak bisa ditinggalkan atau tiba-tiba mengganggu gitu kan. Jadi ya cukup ketat tapi it helps lah, nih gitu. I see. Soalnya kayak em, aku kan semester akhir nih, udah kangen kan sama suasana kampus gitu. Mhm. Kemarin sempat dapat bocoran-bocoran kabar burung katanya mau offline, ternyata kasusnya naik lagi, tidak jadi gitu.
Iya Kan, sih sama, kita juga udah ngerasa kayak excited gitu kan ya. Wah ini kita udah mulai balik lagi gitu. Bahkan gitu ya sekarang dosen-dosen tuh di tempat gua tuh kayak ngerasa kalau ada kesempatan bisa ke kampus, bisa ketemu tuh rasanya kayak pengen banget gitu. Aduh buru-buru deh pengen bisa ketemu orang gitu ya, nggak menatap layar Zoom melulu gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya sama, kita juga excited. Termasuk juga mahasiswa-mahasiswa gua gitu ya di PR gitu, apalagi di PR gitu ya. Lu tahu sendiri ya kadang anak-anak PR tuh kan emang harus ketemu sama orang lain. Kita belajarnya emang lebih banyak, ke relationship, gimana kita bangun relations, kayak gitu kan. Jadi kalau nggak ketemu orang tuh rasa hidup tuh hampa, ngerti nggak sih? betul, Hampa banget gitu. Jadi harus betul. ketemu orang. Jadi setiap setiap gue kayak ngajar online tuh pertanyaan yang nggak pernah lepas dari mahasiswa gue tuh adalah, "Miss, kapan dong Miss kita bisa ketemu?" Gitu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa gue yang angkatan-angkatan baru ya Kak. Yang angkatan 24 apalagi, mereka bahkan belum kenal kampus sama sekali. Padahal nih ya, padahal kalau di kampus Malang, mereka tuh paling suka gitu ya, maksudnya kampusnya baru, fasilitasnya kece gitu, keren gitu kan, bahkan banyak orang yang bilang kampus itu instagramable banget gitu kan. Nah, tapi mereka nggak bisa ngerasain itu, jadi kayak kurang hits gitu loh bawaannya. Ah, ya sih, ada aku juga Binus yang 2024 kan. Saya turut Mhm. berduka cita atas tidak mampunya dia untuk pergi ke kampus ya dan merasakan. Ngeri banget sih berduka cita ya. Iya kayak kasihan banget sih sama mereka. Tapi ya namanya juga harus kita lalui bersama-sama ya kan. Jadi Mhm. ya udah kita lalui bersama-sama aja gitu. Ini per COVID-COVIDan ini gitu. Ya, kita berharap supaya bisa cepet, Hmm. kondisinya juga makin stabil gitu ya. Nggak ada sih, gue rasa nggak ada juga yang nggak kangen untuk datang ke kampus, ngerasain vibe belajar lagi di kampus, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di kampus gitu. Bahkan nggak hanya mahasiswa sih, dari sisi dosen, karyawan, gue yakin juga udah pada kangen makan di kantin, ya nggak? Iya Terus betul, nongkrong sama teman-teman, kayak gitu. betul, betul sekali. Mhm. Nah, Miss, aku kepo banget sama Binus yang ada di Malang. Kebetulan, Mainlah, main ke Malang dong, Nit. oh ya pasti kalau aku pulang kampung ya. Emang kampungnya di mana? Aku tuh, aku lahir di Surabaya tapi menghabiskan masa kecilku di Malang. Oh, really? Yes, aku seisa ngomong bahasa Jawa loh, Wah. Miss. Oh ya toh, masa? Wah, Oh, lek ngono kita Jawa ya opo? podcast ini bahasa Jawa ya. Iya, kau nasi ngerti kok ya. Gak ada yang ngerti nanti. Saya nanti ditimpuk pakai duit sama ini, sama apa produser kita yang cantik ini. Em, Oke, lo udah lama emang? Maksudnya emang lo lama tinggal di Malang juga, Nit? aku dari TK sampai SD kelas 6. SMP aku pindah Jakarta. Tapi masih inget dong ya Malang gimana Aku dulu tinggal di suasananya. Araya, Miss. Oh, really? Iya, jadi aku terakhir balik ke Malang itu 2 tahun lalu kayaknya. Oh, no, no, no. Mhm. Dua. Kapan nih? Awal-awal masuk kuliah kayaknya. Berarti udah Mhm. hampir 3 tahun yang lalu. Itu tuh 3 tahun waktu yang lalu. ngelewatin Araya, terus ngelihat ada mall Nan Indah itu, Enggak loh kok lah, ada itu Binus gitu. iya, di depannya 3 tahun yang lalu tuh kalau nggak salah berarti tahun berapa, 2018 lah ya, Iya. 2017, 2018 ya. Kita masih ada di kampus yang depan tuh nih, Ah, waktu itu yang Binus Malang, masih kampus bridging lah, ibaratnya kayak kampus perjuangannya Binus Malang gitu. Sekarang udah beda gitu ya, udah wah oke lah, udah megah, udah kece gitu. Makanya lu sekarang harus ke Malang lagi kayaknya, Nit. iya iya aku harus kemana lagi? Di Atau Malang ada DKV kok. maksudnya aku pindah kampus gitu, Miss. Sekarang tanggung, Miss. Udah tahun terakhir. Oh ya juga ya. Skripsi di Malang nggak bisa ya? Nggak, nggak bisa. Tapi Iya, soalnya kalau teman-teman Malang kan bisa ya. Jadi dia juga bisa mobility oh, ke Jakarta gitu waktu semester 4 dan 5 gitu. Jadi mereka bisa ngerasain Jakarta. Mungkin next time kita minta lah ya ke Pak Rektor gitu untuk bisa kasih teman-teman yang di Jakarta main ke Malang gitu kuliahnya. Seru kali ya? iya bener, kayak aku tuh gimana ya, selama ini kan memang kampus di Jakarta itu dibangga-banggakan juga ya. Maksudnya Mhm. kayak apa-apa ke Jakarta, kuliah di Jakarta aja. Mhm, mhm. Tapi kayak ada nih Binus Malang nih gitu loh. Yang kayak katanya industrial banget.
Iya nggak? Iya sih, benar-benar. Banyak yang bilang itu kayak markas Avenger. Banyak Nah, yang bilang juga itu kayak Minecraft gitu. Minecraft. Iya, kayak itu gedung-gedung tumpukan Minecraft gitu loh. Oke. Oke, Gitu. oke. Terus kan maksudnya gini ya, Malang Mhm. masih ada pohon-pohon rindang, ya kan? Hmm. Kalau dari kampus keluar ngelihat jendela masih ngelihat pohon rindang kan, Miss? Jangan salah, kalau di Malang nih ya, apalagi misalnya lo di lantai 3 kan kalau di kampus Malang tuh cuma 5 lantai. Tapi Hmm. jangan salah, pemandangannya tuh dahsyat loh. Lo bisa ngelihat jajaran gunung-gunung dan kalau sore lo bisa sunsetan. Nah, kan Iya kan serius. kayak kalau di Binus yang Bandung di atas mall ya kan. Mhm. Binus yang di Jakarta dua-duanya di tengah jalan gitu. Tapi Boleh mall kali. kan, kalau Binus Jakarta mall kayaknya ya. Iya iya benar mall. Tapi tetap aja Mhm. Miss pemandangannya gitu-gitu aja kan. Mhm. Gedung lah, mobil lah gitu kan. Boleh kali kita refreshing sekali-sekali kan melukis sambil melihat alam gitu. Ih, boleh banget loh, boleh banget. Nggak cuman pohon, ada jalan tol di sebelah kanan ya? Kanan gitu. Sebelah kanan jalannya ada jalan tol. Terus lo bisa lihat pegunungan di situ ada Gunung Kawi gitu kan, ada Hmm. Juno gitu. Hmm. Terus habis gitu ya itu lo bisa lihat sunset kalau udah sore gitu. Jadi kita pulang kantor, pulang kerja, pulang ngajar gitu ya. Yang kita lihat tuh sunset. Hmm. Enak kan, udah kayak nggak perlu tuh WFB tuh, nggak perlu tuh work from Bali tuh. WFM aja udah work from Malang udah the Iya, best. kayaknya gitu deh ya, orang-orang biar nggak usah jauh-jauh lah ke Bali gitu ya. Kalau mau pantai juga banyak kali di Malang gitu. Iya, setuju Mau aku. wisata apa juga banyak banget gitu ya nggak? Setuju aku. Udah gitu di Malang itu kulineran murah guys. Itu bener Emang, banget loh. Lu suka emang di makan sini apa kalau kalau di Malang Malang? aku suka banget bakso-baksonya. Hmm, Apalagi di Tidar itu ada satu bakso yang kalau disebut nanti harus disensor sama editor ya. oke. Gue tinggal di Tidar loh, jangan salah lu nih. Gue Miss, tahu pasti nih baksonya apa. iya, yang dekat universitas itu Miss yang naik dikit. Iya, yang di jembatan kan? Bener yang itu. Kok kita jadi rumpi ya? Gak apa, gak apa. Tapi aku rumahku di Tidar, Miss. Oh ya, berarti kita Kayak, sama dong. Kayaknya hari ini kita lagi banyak kesamaan ya. iya, kita banyak kesamaan Hmm, sepertinya. ternyata. Ternyata ya kan. Mhm. Terus juga kalau setahu aku di area itu di Malang, di Binus Malang itu em, Mhm. daerah-daerah tempat Binus Malang berada, kalau Mhm. momennya tepat dan precise, kita bisa ngeliat kambing. Kambing? Iya, kambing. Oh, perjalanan menuju Binus Malang ya, yang di Iya. kanan kiri ya. Biasanya kalau mau Idul Adha tuh biasa Hmm, banyak Tapi banget. tapi dulu waktu aku kecil kayak bertahun-tahun yang lalu sih. Wah, teman-teman Malang itu adalah tempat yang sangat enak buat kuliah dan buat pensiun sebenarnya. Ya kan? Kayak Malang itu wah udah the best deh. Binus Malang bikin binus bikin binus di Malang itu udah kayak udah tempat ya. Wah, Udah. Iya sih, sekarang gini memang sih kalau secara lingkungan gitu ya, cuaca itu mendukung banget kan, nggak panas gitu. Terus, kalau lagi musim maba kayak gini nih Nate ya, kalau kayak misal bulan Agustus, Juli, ya pasti lu juga pernah ngerasain lah gitu kan. Malang nih dinginnya tuh luar biasa gitu, jadi bener-bener kayak ngerasain hidup di pegunungan gitu kan, gitu. Terus, satu lingkungan, kedua, mmm tadi biaya hidup gitu, biaya hidup juga nggak terlalu mahal untuk anak kosan gitu ya, apalagi makanan, udah deh lo makan 5.000 juga dapat nasi pecel gitu ya, 8.000 juga lo bisa dapat makan gitu, kenyang gitu. Jadi bahkan sehari itu lo 100.000 juga masih sisa gitu sebenarnya. Ditambah lagi sebenarnya ya karena ada BINUS juga ya kan, jadi lebih ya. kece gitu loh maksudnya. Kalau lu di Malang, lu kuliah di BINUS, udah sebenarnya itu udah lingkungan yang paling enak banget untuk belajar gitu. Betul. Di sini 8.000 cuma dapat cilok 5 tuh 5 biji.
Malang Di sini 8.000 kenyang. 10.000 ciloknya udah seplastik kali nih di sini. Nah, nah itu dia ya kan teman-teman kalau misalnya Mhm. mau hemat, nah ke Binus Malang. Kalau mau borjuis, mau jadi kaum borjuis, gak apa-apa di Jakarta. Nah, Bis, aku mau nanya nih, biasanya sih aku Boleh. nanyain ke teman-teman yang sesama mahasiswa ya. Tapi Mhm, nggak apa-apa, aku kepo nih. mhm, Kenapa sih dari semua jurusan yang ada, Miss mhm. memilih public relation? Oke, menarik pertanyaan lo. Kenapa gue memilih public relations? Karena pada dasarnya yang pertama, gue tuh suka ketemu banyak orang, gitu. Dan gue ngerasa ketika ada di dunia public relation tuh, gue nggak berhenti untuk ketemu orang baru. So, gue nggak berhenti belajar. Gitu. Nah, itu juga yang sebenarnya pengen gua tularin gitu ke mahasiswa-mahasiswa gua gitu, sesama dosen juga gitu, bahwa ketika lu terjun ke dunia ilmu sosial lah ya, salah satu juga cabang dari ilmu komunikasi gitu, keilmuan kita tetap komunikasi, cuman gitu kita fokusnya ke PR. Dari namanya aja nih PR, public relation gitu, artinya lu harus bisa membangun hubungan yang baik sama orang, banyak pihak gitu. Nah, selain itu menurut gue PR tuh adalah sebuah prodi yang atau keilmuan yang palu gada. Tahu nggak lu palu gada apaan? Tahu. Apa? Palu Aku gada aku tuh ngomong aku ngomong taunya ragu-ragu gitu kayak tahu tahu. gitu. Palu gada tuh apa lu mau, gue juga ada gitu. Nah, Jack of all trades ya, semua bisa. Iya, bener gitu. Jadi bukan semua bisa sih, tapi kayak kalau lu mau belajar yang serius gitu ya tentang berpikir strategis, lalu analitik, lalu critical thinking, kita tuh ajarin itu. Karena anak-anak PR itu harus juga berpikir menyusun strategi yang oke gitu ya untuk sebuah perusahaan, buat bisnis kayak gitu. Terus kalau lu mau yang lebih praktikal misalnya, karena lu suka tampil di depan umum, lu bisa lebih mendalami dari sisi public speaking, negotiation, lobbying, itu ada. Terus kalau misalnya lu juga pengen, enggak deh, gue pengen yang di belakang layar juga. Nah, itu juga misalnya kayak analytical-nya juga dibutuhin. Siapa sih sekarang yang nggak pakai sosial media, ya nggak? Perusahaan Iya mana betul. sih yang nggak pakai sosial media? Betul. Nah, anak-anak PR juga kemudian belajar tentang menganalisis, sosial media, gitu sih. Jadi, itu tadi, komplit lah. Dan kalau di Malang nih Nit, kita juga kan ada mata kuliah yang mendukung keterampilan lain selain di luar PR. Jadi, mahasiswa PR juga belajar desain, jangan salah loh, Hmm. Padahal gitu. jurusan Jadi saya namanya desain komunikasi, Miss. nah, kan? Iya, makanya gitu. Jadi kita juga belajar. Yang ngajarin sih orang-orang DKV memang gitu. Tapi kita juga belajar gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya kan desain komunikasi visual tuh nggak bisa dilepaskan juga dari dunia PR yang notabene dari kalau lo belajar misalnya desain gitu ya, kan kita juga mengkomunikasikan sesuatu gitu lewat situ ya nggak sih? Nah itu juga Betul. salah satu strateginya gitu. Jadi kalau PR tuh bisa gue bilang, kenapa gue suka PR? Ya itu tadi karena dia palu gada. Kalau gue lagi pengen belajar yang arahnya strategis, gue bisa. Tapi kalau gue pengen yang lebih praktis, mau tampil di depan umum, gue bisa gitu. Kalau gue pengen nyerempet-nyerempet ke arah keilmuan yang lain kayak desain, terus fotografi, gue juga bisa gitu. Hmm. Gitu sih. Sama satu lagi kali ya, mmm, gua rasa PR tuh adalah sebuah keilmuan baru yang dia pasti akan berkembang seiring dengan kebutuhan dari banyak industri. Sekarang juga kayak kondisi pandemi kayak gini deh, gitu. Siapa sih yang nggak butuh PR gitu ya, buat ngomong keluar, bahkan negara ini pun juga butuh sosok Betul. seorang PR ya nggak sih? Buat Betul. ngomongin vaksin, buat ngajak campaign vaksin, kayak gitu. Terus soal keterbukaan data, kayak gitu-gitu. Siapa yang nggak butuh PR? That's Betul. why I love PR. Aku juga cinta mati sebenarnya. Kita ini sebenarnya lagi jadi PR binus kan, berdua ini Iya, kayak bener bener gini. bener. Betul kan? Bener banget ya. Kayaknya lu salah jurusan deh, jangan-jangan ya, Nit, ya? Aku jadi ini kalau cerita sedikit ya teman-teman, background history kenapa akhirnya gue milih DKV adalah karena awalnya gue mau PR.
Oh gitu. Awalnya tuh aku mau ngambil Markom atau Maskom atau Public Relations, tapi nggak di Mhm. BINUS. Cuman Terus? cuman setelah gue pikir-pikir lagi kayak karena gue emang maunya di desain kan. Cuman waktu itu kayak Mhm. ya kalau nggak keterima kita PR aja lah ya gitu. Ternyata DKV-nya keterima tembus sama BINUS. Jadi ya udah, aku masuk DKV. Tapi selama ngejalanin DKV tuh ini Miss, aku kan freelance juga ya. Nah, Mhm. freelance-nya ngurus event. Terus Mhm. kebetulan saya ini dikasih job desk-nya adalah bikin ya ini social media content strategist lah buat Ya. materi marketing eventnya. Jadi mau nggak mau aku juga belajar tuh kalau misalnya kita bikin social media activation yang bagus kayak gimana, kira-kira Mhm. content planningnya kayak gimana bagus ya biar Mhm. bisa ngejual kayak gitu. Jadi kayak ya nempel-nempel dikit lah itu ilmu-ilmu yang aku mau nggak jadi masuk itu masuk-masuk. Tapi beneran loh Net, jarang banget kan gitu. Maksudnya jarang banget nih kalau gue lihat ya, lu tuh cocok banget sebenarnya udah jadi PR gitu. Gimana kalau misalnya lu sebenarnya PR tapi anak-anak di kafe tapi yang PR gitu ya nggak sih? Gimana ya? PR-nya Soalnya lu DKV. PR-nya di kafe gitu. Itu bagus sih, itu bagus. Nah, that's why gue bilang kan bahwa jangankan jangankan perusahaan, jangankan sebuah bisnis gitu, ya kan? Bahkan sebuah prodi aja butuh kayak orang-orang kayak lu juga buat bisa ngenalin gitu ya, keluar gitu, nunjukin kalau DKV itu menyenangkan, kan kayak gitu. Jadi PR tuh versatile lah kalau menurut gua. Dan sebenarnya PR itu em, ini bukan mau bilang negatif ya teman-teman. Tapi Mhm, maksudnya gini, public relation kan jurusan yang mengandalkan kita untuk kita harus bisa bicara, kita harus punya awareness yang baik terhadap company yang kita represent gitu-gitu kan ya Miss ya. ya Dan benar. ilmu bicara itu kan ilmu yang kita bawa dari lahir ya. Mhm, ada Nah, yang punya bakat lah ya ya gitu. ada yang punya bakat lah, bakatnya Mhm, ngomong mhm, termasuk kayak elu saya nih ini. kayaknya ya. Kayak gue ya, Iya kayak iya, aku. bener bener. Nah, jadi tuh sebenarnya apa ya, ilmu public relation itu ilmu yang sangat berguna ya, benar-benar berguna banget. Apalagi kayak ya itu takdir manusia harus ngomong, Bener bener akan mulut banget. untuk ngomong gitu. Bener banget. Ya itu tadi juga, sama sih, kita manusia tuh makhluk sosial gitu ya. Nggak bisa kita nggak berhubungan sama orang lain gitu. Nah, dari situlah sebenarnya ya PR nih muncul. Kalau dulu nih, kalau gue boleh cerita gitu ya. Kalau dulu tuh PR tuh memang nggak populer gitu. Karena apa? Orang tuh lebih banyak mengandalkan ke arah ilmu komunikasi. Gitu. Tapi kan sekarang ilmu komunikasi tuh udah luas banget kan, Nit. Itu ada yang komunikasi pariwisata lah, komunikasi kesehatan lah, komunikasi massa lah, kayak di Jakarta kan ada Maskom. Di Malang pun sebenarnya juga ada ilmu komunikasi yang ke arah broadcasting and journalistic, content creator gitu ya. Nah, tapi beda nih sisi PR gitu. Ya itu tadi, karena PR tuh sebenarnya menekankan pada gimana kita bisa membangun relasi. Siapa sih yang mau dinilai jelek sekarang? Kagak ada kali gitu ya. Nah, tugasnya PR adalah berpikir tentang gimana supaya seseorang, sebuah produk, sebuah bisnis itu bisa kelihatan baik terus deh pokoknya gitu kan. Ya, Dengan cara ya itu tadi, berhubungan sama banyak orang, berhubungan sama banyak pihak gitu. aku setuju banget kerjanya anak PR itu sebenarnya berat loh. Mhm, Karena harus jaga image kan, jaga image company, jaga image brand kan. Tapi kalau betul. nggak ada anak PR, anak yang lain kerja apa? Lu bikin konten sebagus apapun kalau brand image-nya jelek, mau Ya gimana benar lagi gitu kan? Jadi kayak benar benar. anak PR itu penyelamat bangsa dan negara. Ya memang karena dulunya sih nggak banyak perusahaan yang aware gitu ya terhadap kebutuhan brand image gitu. Tapi sekarang kalau lu lihat aja, penggunaan sosial media tuh udah banyak banget, semua perusahaan pakai, semua industri pakai, semua sektor pakai gitu. Lu kebayang nggak sih berapa banyak brand yang ada di dunia ini? Banyak Banyak banget banget, gitu. banyak banget. Nggak banyak doang ya kan, banyak banget gitu. Nah, gimana nih caranya supaya kalau lu punya bisnis, kalau lu punya, perusahaan, itu bisa menonjol dibandingkan segitu banyak brand yang ada di seluruh dunia ini, Yes.
Gitu. Nah, itulah yang kemudian harus dipikirin gitu. Nah, di situ juga sekarang udah mulai banyak tuh industri yang aware gitu. Oh ya ya, ternyata kita nggak cuman hanya sekedar harus bikin kontennya loh, tapi gimana bawanya nih supaya kita juga beda sama yang lain gitu kan. Supaya kita juga tetap kelihatan di lautan brand yang begitu banyak gitu. Yang menurut gue juga yang paling oke salah satunya Binus lah ya gitu. Iya, Dengan iya. program-program kayak gini sebenarnya ini adalah salah satu program PR juga gitu kan. Gitu, untuk bisa ngenalin di lautan universitas gitu ya kan yang ada di Indonesia, gitu. Salah satunya adalah ya Binus cukup oke lah menurut gue untuk penerapan, PR-nya untuk ya itu ngebangun brand, dari sisi brand-nya. Siapa sih yang nggak kenal Binus ya nggak? Iya Sekarang gitu. betul. Tuh, coba sebut. Binus ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu ada di bawah batu, enggak. Tapi Miss, ini Mhm dengan mhm sosial media yang sekarang, mhm. pekerjaan anak PR jadi lebih berat gak sih? Maksudnya sekarang sosial media gampang banget untuk menjatuhkan image sebuah brand kan? Ya, of course gitu. Sebenarnya kalau dibilang berat tuh dari dulu juga bukan berat lah ya, challenging gitu. Makanya kenapa anak-anak PR tuh selalu yang gue tanamin ya sama mahasiswa gue adalah nomor satu, nggak boleh mengeluh. Ah, Haram hukumnya. Anak PR tuh haram hukumnya untuk mengeluh, gitu. Jadi, eee, karena ya itu tadi, kita tuh berada di dunia yang tidak pasti gitu. Kalau dunia PR kan kita nggak tahu ya, hari ini kita baik-baik aja, besok pesawat dari perusahaan gue jatuh gitu. Ya ya. nggak sih? Ah, Heeh. ah. Nah, jadi yang pertama adalah nggak boleh ngeluh gitu. Nah, dengan adanya sosial media ini ya tentu aja gitu ya, kita perlu benteng-benteng yang kuat juga. That's why gitu, kita juga harus mikirin gitu. Coba kalau beberapa saat yang lalu udah berpikir tentang gimana ngebangun brand image yang bagus gitu. Kalau sekarang nih, ya pasti kerjanya akan lebih berat gitu. Tapi Oh, kalau misalnya udah kita pikirin dari beberapa waktu yang lalu mungkin, atau gitu ya, kita udah punya strategi-strategi khusus. Nah, itu amat sangat membantu. Ini juga menariknya gue tuh bikin sebuah karakter gitu, nggak sebuah sih, 3 buah karakter yang harus dimilikin sama anak PR. Berkaitan sama beratnya pekerjaan, bukan berat ya, challenging gitu challenging. ya, pekerjaannya challenging gitu. Jadi gue bilang ke mahasiswa gue, karakter anak-anak PR Binus Malang itu harus punya 3. Yang pertama adalah quick thinker, Hmm. lo harus bisa berpikir secepat mungkin. Gitu, lu harus bisa responsif, gitu. Karena ya itu tadi yang gue bilang, hari ini baik-baik aja, besok pandemi, ya nggak sih? Ya, betul. Hari ini baik-baik aja, besok pesawat di perusahaan gue jatuh gitu, amit-amit gitu kan ya. Jadi ada sesuatu hal yang nggak bisa kita kendaliin gitu, apalagi menyangkut yang namanya brand image, apalagi sekarang, dikit-dikit viral, ya Ya, nggak? betul, betul. Mhm, bahkan viralnya kadang bukan yang positif gitu, Nah, viral tuh lebih banyak ke hal-hal yang negatif gitu ya. Maklum lah ya, netizen lebih suka julid gitu lebih kan. suka drama emang. Yoi yoi, gitu. Nah itu, jadi yang pertama quick thinker, yang kedua itu adalah, compassionate. Jadi Oke. jadi nggak cuman passionate, tapi lu harus compassionate. Artinya lu juga harus merasakan apa yang dirasain orang lain. Lu harus punya empati yang luar biasa, Mhm. gitu. Ketika lu berpikir, sebuah strategi, lu juga harus mikirin nih gitu, banyak orang, banyak pihak, lu harus punya pertimbangan yang bagus, gitu. Quick thinker, compassionate, dan yang paling penting adalah kalau anak PR tuh harus well manner. Ah, oke. Gitu. Jadi kalau gua rangkum nih ya, pekerjaan PR itu tidak hanya untuk perusahaannya, tapi juga untuk diri sendiri gitu. Karena ya dengan lu belajar PR, lu bisa membangun dan membentuk diri lu sendiri juga gitu. Karena itu tadi, lu harus bisa quick thinker, lu harus bisa compassionate, mikirin orang lain dan kepentingan banyak orang, dan lu juga harus punya well manner gitu, Ah, I see, I see. Wah, gitu. seru ya nih kerjaannya PR ya. Nyesel loh Ya aku itu, nggak, aku agak nyesel. challenging sih. Aku agak nyesel. Challenging. Gue Hmm. selalu pengen gue selalu pengen kayak membuat mahasiswa gue tuh berpikir tentang hal-hal yang positif terus gitu. Karena apa, jadi seorang PR tuh harus, ya itu tadi, visioner juga gitu ya. Harus mikir yang segala sesuatunya positif gitu. Lu nggak usah ngebebanin diri lu dengan hal-hal yang kayak, "Aduh capek nih," gitu. Kerja mana sih yang nggak capek? Nggak ada.
Tapi yang betul. perlu lu lakuin adalah lu nggak usah ngeluh, semakin lu ngeluh, lu akan ngerasa lebih capek, gitu. Karena gue punya pengalaman nih, karena sebelum sebelum gue ngajar di BINUS, Oke, gue oke. juga sempet jadi profesional gitu ya. Yang mana kerjanya tuh, ya kalau dibilang 24/7 aja tuh kurang, gitu. 24/7 kurang. Gue dulu juga pernah kayak kerja tuh ya based on apa mau klien gitu ya. Jadi kayak gue harus jadi gue dulu di Jakarta nih, sempat di sebuah konsultan gitu. Terus habis itu, pada saat itu gue menghadapi satu klien tuh partai politik, gitu. Nah Oh, ini, kalau PR tuh harus bisa masuk ke mana-mana gitu ya. Sementara gue tuh memang agak-agak, apa ya, nggak ke politik banget lah gitu kan. Tapi ya gue harus menghadapi klien yang partai politik. Gue bisa nolak ya nggak bisa gitu, karena itu kerjaan. That's why gue harus mencintai ya apa yang udah ditugasin sama gue gitu kan. Nah suatu hari klien itu nggak mau ditanganin kalau nggak sama gue gitu kan. Nah gue waktu itu tinggal di Jakarta Timur, di daerah Cakung gitu. Terus klien gue lagi ada event di Ancol. Kebayang nggak tuh? Heeh. Nah, itu, jadi waktu itu karena prepare gitu ya, acaranya besok, gue udah balik nih dari jam 9 gitu kan, udah nih, udah prepare, udah nggak ada lagi gitu kan. Karena biasanya kalau yang bagian loading dan segala macam ada tim gue gitu kan, yang cowok-cowok gitu biasanya. Oke lah, gue balik lah gitu ya, gue balik, gue di Cakung, terus habis gitu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi tuh klien tuh nelpon, "Eh, nih Galuh ada yang nggak beres nih," gitu. "Lah Pak, kan udah ada tim gue juga di sana," gitu, gue bilang kan. Terus dia bilang, "Nggak bisa, gue maunya lu yang ke sini, gue harus jelasin ini nih." Ya apa boleh buat, gue cewek seorang diri ya kan, merantau juga pada saat itu gitu ya, udah gue terobos aja. Jam 2 jam 3 gue panggil taksi, gue pergi ke Ancol dari Cakung, bayangin kan? Kayak gitu loh, ampe ampe segitunya gitu. Kalau lu cinta dunia PR tuh, ya lu harus menyerahkan jiwa dan raga gitu. Selain compassionate ya lu harus passionate juga, kayak gitu. Nyampe sana ya ya paling cuman, "Ini ya gini-gini," ya elah gini doang mah harusnya bisalah diomongin sama temen gue gitu ya. Tapi ya it's okay gitu. Itulah PR tuh harus sebegitunya gitu sebenarnya, iya, iya, benar. harus Tapi passionate gitu. di semua pekerjaan gitu nggak sih, Miss? I mean, Harusnya harus begitu ya. harusnya gitu ya. Harusnya begitu. Cuman ya itulah, kadang kan ya balik lagi ya, kadang nggak semua orang tuh ngerasa bahwa kalau dia punya pekerjaan tuh adalah sesuatu hal yang perlu dia cintai gitu, ya nggak sih? Kadang Iya. ya ada juga yang bekerja, ya udahlah pokoknya bekerja, terus habis itu udah selesai gitu. Padahal sebenarnya kalau lu cintai pekerjaan lu gitu ya, dan lu bikin diri lu nyaman dengan pekerjaan lu, yang penting lu cinta deh, lu suka ngejalaninnya. Gue yakin itu akan menambahkan value dari cuman sekedar salary, gitu, menurut gua ya. Betul, betul, betul. Aku setuju. Karena kayak apa ya? I fell in love with 3 hal yang aku lakukan sekarang. Mmm, Kayak dan itu that's bener-bener good. mau mau workload-nya sebanyak apapun tuh nggak pernah yang kayak jujur capek. Kayak bisa nggak sih Capek berhenti dulu? capek, bener. Capek cuma Bener kayak bener. karena seneng ngelakuinnya, jadinya ya udah aja gitu loh. Mhm, Kayak aku menunggu malah misalnya aku waktu kita nge-handle event gitu ya. mhm. Waktu nge-handle eventnya capek, iya share capek. Tapi euforia waktu eventnya jalan itu loh yang bikin kayak, gitu. Ya, apalagi kalau udah gitu dapat feedback yang bagus juga gitu, keren loh event lo," gitu ya. Wah, itu rasanya udah kayak nggak kebayar nggak sih, kayak capek udah lupa gitu ya kan. Betul, Happy-nya tuh luar betul. biasa gitu. Bener banget tuh, bener Harus bener banget. kita harus mencintai apa yang kita lakukan lah ya. Bener bener. Kalau Nih, misalnya lu ya, gini sih, ada 2 kalau menurut gua tentang mencintai pekerjaan gitu. Menurut gua adalah, kalau lu misalnya, lu jalanin apa yang lu cintai, gitu. Kalau lu dapat sesuatu yang bisa lu cintai. Tapi kalau misalnya ini juga mungkin relationship kali juga kayak gitu ya. oke. Jadi, lu bisa jalanin sesuatu yang lu cintai, tapi kalau lu dapat sesuatu hal yang nggak lu cintai, lu berusaha untuk cintai apa yang lu nggak cintai itu, gitu. Jadi ada 2 hal sih kalau menurut gua, gitu sih, Oke. Nit. Jadi kayak
Gue tuh udah mendarah daging lah kalau sama PR gitu. Gue cinta banget sama dunia ini gitu. Apalagi bisa ketemu banyak orang, bisa belajar banyak hal gitu ya, banyak hal dari orang lain kayak Nah, gitu. Teknologi juga gitu. Kalau dulu mungkin PR tuh selalu, oh ujung-ujungnya jadi jubir ya gitu. Sekarang enggak, ada sosial media gitu ya kan. Ada sosial media, kita bisa belajar analitiknya gimana. Tadi lu bener, lu bilang ada content planning-nya seperti apa gitu. Oke lah, mungkin kita nggak jago untuk bener-bener menuangkan konten itu dalam bentuk visualisasi kayak lu gitu ya di DKV gitu kan. Tapi kan ada orang yang harus berpikir ya, kalau hari ini gue posting gini, kalau besok gue harus posting apa, kayak gitu-gitu itu perlu banget sih, mm-mm. gitu. Dan itu juga butuh PR yang baik ya. Maksudnya untuk tahu kira-kira yang bisa masuk nih, cocok sama brand image kita dan juga cocok sama calon pengguna dan calon target market kita kayak gimana kan butuh analisa banget ya, Miss ya. Bener, bener banget, bener banget. Tapi ya kalau yang menurut gue sekarang nih ya, sebenarnya kita tuh semua bidang ilmu tuh nggak bisa juga kepecah sendiri-sendiri sih, Nit. Betul. Heeh, yang benar tuh adalah kita ya kolaborasi, karena itu tadi ya contohnya misalnya kayak anak PR nggak bisa juga berdiri sendiri gitu, tanpa ada anak DKV. Ya waktu gua kerja waktu itu di, konsultan salah satu konsultan gitu ya, ya karena gua strategic planner, gua otaknya, ibaratnya kalau mesin gua otaknya gitu ya. Tapi Mm. untuk menuangkan itu dalam bentuk storyboard, lalu kemudian jadi iklan, nah itu kan gue juga butuh desainer gitu ya. Terus gue juga butuh orang-orang yang fokus di riset, kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue kolaborasi itu juga penting sih saat ini. That's why gue bilang tuh program yang ditawarin BINUS tuh menarik banget ya. Kayak ada minor program, kayak gitu-gitu loh, free Iya, iya. elective, heeh kan. Makanya juga akhirnya ya mungkin dari kementerian juga berpikir bahwa Merdeka Belajar ini juga adalah salah satu bentuk yang mengakomodir supaya punya banyak banget pengalaman dari sekedar bidang ilmunya. Kita nggak bisa cuma sekedar ngebanggain bidang ilmu kita gitu. Mm-mm. Tapi lu harus bisa kolaborasi. Balik lagi, kalau kita ngomong kolaborasi gitu ya, lu butuh skill dari seorang PR untuk bisa berkolaborasi, lu butuh karakter dari seorang PR untuk bisa kolaborasi, gitu. Oke, nice, nice, nice. Nah, Miss, aku mau nanya dong sesuatu. Hmm, Ini boleh pertanyaan boleh. pertanyaan agak terakhir sebelum kita masuk ke game session ya. Agak terakhir ya, Agak terakhir, agak agak terakhir. terakhir. Berarti masih Nah, ada dong. ini aku mau nanya dong, ada nggak Hmm, sih mahasiswa yang rese atau hmm, mahasiswa yang lucu? Soalnya gue yakin banget di kepala para mahasiswa itu pasti ada dosen rese, dosen enak gitu kan. Nah, kepala dosen ini oke. ada nggak sih mahasiswa yang rese atau mahasiswa yang lucu gitu? Kalau rese, mahasiswa gue tuh anak baik-baik banget ya. Hmm. Jadi mereka tuh benar-benar bisa diarahin banget gitu. Bahkan beberapa dari mahasiswa gue tuh mereka mengalami perubahan yang dahsyat gitu ketika dia kuliah di PR. Ini sebelum gue cerita ada mahasiswa lucu atau rese gitu. Tapi yang gue amati justru adalah mahasiswa gue yang berkembang dan berubah Nah, gitu. Jadi, oke. jadi ada mahasiswa gue yang dulu tuh masuk, dia tuh kuper. Karena dia ngerasa dia nggak bisa ngomong di depan umum, dia nggak punya temen bahkan. Anaknya introvert banget, parah gitu. Dan pada saat itu dia ngerasa waktu itu dia sempat konsultasi gitu kan, dia sama orang tuanya sempat konsultasi ke gua gitu, karena gua ketua programnya gitu kan. Nah, dia bilang bahwa dia nggak tahu gitu, dia harus kuliah apa. Terus gue yakinin bahwa ketika lu introvert pun, lu bisa masuk ke PR gitu. Dan gue jamin lu akan berkembang, dan ternyata beneran. Jadi di awal tuh dia bener-bener nggak punya temen, Nit. Di satu kelas tuh dia suka menyendiri. Kasihan kan? Gitu. Dia suka Kasihan. menyendiri. Untungnya teman-temannya suportif, gitu. Ah, Teman-temannya suportif. Nah, dia suka menyendiri, nggak bisa kayak kerja kelompok tuh dia kesusahan, gitu. Lalu kemudian kemarin pada saat dia magang nih, masuk semester 6 gitu ya. Nah, kebetulan dia bisa loh gitu, magang di luar kota, lepas dari orang tuanya, and then habis itu dia berani untuk, speak up, dan bahkan dia sempat diwawancara beberapa kali sama, pihak dari sana gitu. Jadi, lagi ada event, terus dia jadi narasumber, itu yang nggak pernah gue bayangin gitu. Oh gila ya anak ini ya gitu, kayak, wah wow.
Dia berubah banget dan dia mengakui bahwa dia belajar banyak gitu dari PR. Nah, itu yang berkesan buat gua gitu ya. Kayak ternyata belajar PR itu nggak hanya membuat lu pinter secara akademis, Hmm. tapi lu juga bisa develop yourself gitu. Nah, kalau mahasiswa lucu banyak sih ya. Banyak mahasiswa gua tuh ya Soalnya anak PR lucu-lucu lah. istrinya ekstrovert semua kan biasanya. Enggak juga justru, enggak juga loh, Oh, Net. enggak juga ya ternyata Enggak ya. juga, enggak juga gitu. Ah, I see. Banyak tuh Gitu. Miss anaknya yang lucu-lucu. Oh ya ada lah gitu. Jadi memang ada beberapa yang eh, menonjol gitu ya, Mhm. menonjol gitu. Dia gimana ya? Jadi icon gitu, jadi icon gitu. Adalah satu mahasiswa gue yang dia itu bisa nyiptain kayak yel-yel yang seru banget gitu. Setiap dia masuk kelas terus dia selalu ada yel-yelnya. Ayo dong yel-yel gitu. Itu lucu Spontan banget sih ya, si dan spontan. spontan banget, si spontan. Wuih. Gitu. Oke, oke. Miss, kita main games ya, Miss ya. Ya boleh, 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 boleh. Oke. Jadi ini gamesnya adalah aku akan nyebutin, eh, aku akan minta Miss untuk menyebutkan kata yang muncul di kepala Miss apa ketika aku menyebutkan kata-kata. Iya, gitulah ya. Ngerti kan? Oke, spontan gitu ya. Ya, spontan uhuy. Oke, oke. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Aduh, aduh apa nih ngeri deh gue. Kan ketahuan ya kalau gue nggak bisa nih. Aduh gimana sih kaprodi gue gitu. Oke, ready? Oke, Ready. oke, oke. Satu kata buat Binus Malang. Keren. Keren. Oke. Satu kata buat mahasiswa PR. Kece. Keren, kece, agak tipis Hmm. ya Miss bedanya Iya, ya. iya. Gimana ya? Jangan bilang buat kata selanjutnya ini gokil gitu. Jadi kayak, oke, satu kata buat dosen-dosen Binus Malang. Boys. Lu tahu nggak boys apaan? Boys, apa tuh? Boys tuh itu adalah salah satu apa istilah dari Malang gitu ya, khas Malang. Boys tuh artinya cool. Jadi sama keren, kece, boys. Gitu. Kayaknya di zaman aku hidup di Malang, kata-kata itu belum ada deh. Masa? Gak pernah disebut soalnya. Aku baru tahu Boys. loh, boys. Boys. Oh, oke. Nah ini. Satu kata buat mahasiswa yang nggak aktif. Semangat terus. Itu dua ding ya, dua kata ya. Iya. Mm-mm, mm-mm. Tapi bagus ya, Misia memberikan semangat untuk mahasiswa yang nggak aktif gitu. Kalau aku, kalau aku jadi dosen ada yang nggak Hmm. aktif, udahlah suka-suka hidup lo aja deh. Jangan dong, jangan. Ya itu tadi yang gue bilang ya, gue nggak pengen cuma ngajarin sisi akademis gitu. Jadi lu harus bisa develop diri lu sendiri gitu. Makanya aku bukan dosen yang baik. Bisa jadi dosen. Tapi lu bisa jadi desainer yang baik loh, gitu kan? Betul, betul. Tapi kalau jadi dosen dan punya mahasiswa yang nggak aktif, kayak aku telantarkan deh. Kayak udahlah, lu suka-suka lu aja deh, lu mau ngapain. Eh, itu lu jangan salah ya kalau misalnya ya gue berharap semua dosen bisa melakukan ini gitu ya, tapi gue mengencourage dosen-dosen gue yang ada di bawah binaan prodi PR itu untuk lu tuh harus bisa tadi compassionate gitu, lu perhatiin anak-anak lu gitu, karena ya itu tadi kita tuh berangkat dari based on relation gitu. Nah jadi ya lu harus bisa bangun kedekatan sama mahasiswa lu. Apalagi dosen-dosen gue nih semuanya muda-muda nih. Hmm. Jadi kita tuh jaraknya sama mahasiswa tuh gak jauh lah gitu. Gak jauh. Jadi kalau diajak TikTokan ya masih mau gitu kan ya. Diajak nongkrong bareng ya hayu gitu. Tapi tentunya itu nggak mengurangi integritas ke arah akademisnya gitu. Jadi kita tuh benar-benar kayak temen gitu. Itu sih yang juga gue bangun di PR gitu. I see, I see. Oke. Nih, satu kata terakhir ya, Miss. Oke, Satu kata buat mahasiswa yang aktif bertanya. luar biasa. Kok gue dua Luar. kata mulu ya? Nggak apa-apa, Miss. Luar biasa. Luar biasa. Mm-mm. Aku lumayan aktif loh, Miss.
Ya, kamu emang luar biasa loh. Aku aktif jajan. Ini cerita asli, ini cerita Hmm. beneran. Aku tuh kalau ngampus itu tuh Mhm. belum masuk kelas pasti bawa cemilan, either beli di gerobak-gerobak depan Syahdan atau gimana gitu kan. Mhm. Lalu kan ya aku masuk kelas tanpa membawa cemilan, terus dosenku nanya gini, tumben Cemilan lu kamu mana gak gitu? ngunyah? Nggak apa-apa lah, yang penting lu ada aktivitas ya nggak sih? Karena Ya, kadang emang gitu sih, mahasiswa tuh beda-beda ya, Net. Itu mahasiswa tuh beda-beda. Ada yang gue tuh nggak pernah menyuruh mahasiswa gue untuk lo nggak boleh pegang handphone selama pelajaran gue gitu. Karena ada banget yang kayak dia tuh ngerasa kayak apa? Gelisah kalau nggak pegang handphonenya. Nah, FOMO mungkin ya, iya. FOMO Ya lu emang. tahu lah ya, mungkin anak-anak zaman sekarang tuh emang nggak bisa lepas dari gadgetnya. Jadi dia tuh justru gelisah. Nah, ketika dia gelisah justru dia nggak ngerti apa yang gue sampein. Jadi ya udah, gue bilang lu boleh pegang asalkan lu nggak mainin. Gimana? Gitu. Terus ya sama kayak misalnya makan gitu ya, makan. Lu boleh deh makan gitu, lu boleh sambil nyemil. Karena ada yang nggak bisa mikir kalau Gak ngunyah. rahangnya nggak aktif ya. Ya, betul. Heeh. Saya salah satunya. Gitu. Terus ada juga yang, setiap jeda ganti perkuliahan gitu ya, dia selalu maju ke depan kelas, apa yang dia lakuin? Dia itu karaokean di depan kelas, udah deh dia jadi pemandu sorak, "Hai semua," gitu, gue biarin aja gitu kan. Itu untuk mengekspresikan dirinya. Jadi emang mahasiswa tuh beda-beda, challenging juga buat dosen-dosennya. Tapi gue sih ya itu tadi meng-encourage untuk dosen-dosen gue untuk juga bisa deket lah sama mereka gitu. Kalau lu bisa nanya sama mahasiswa-mahasiswa gue gitu ya, kita sama sekali nggak pernah ada jarak gitu. Mereka tetap segan, tapi kita menempatkan diri sebagai dosen yang asik gitu ya buat mereka. Gitu. Dengan begitu, gue yakin apa yang kita sampaikan tuh nggak hanya sekedar transfer ilmu doang, tapi gue juga pengen mereka punya kesan gitu ketika mereka belajar di PR. Gitu, Nah, Nate. ya dulu jadi kangen masa-masa di kampus. Iya, bener Jadi sama banget. Gue kangen. kayak kangen sama mahasiswa-mahasiswa gue gitu kan. Kalau dari jauh udah kayak, jadi gue sering dipanggil juga gitu, "Hai Mami," gitu. Dipanggil mami. "Hai Mami, ini Mami gue," gitu kan. "Mami, apa kabar?" gitu. Ini maminya PR sampai sebegitunya gitu. Wah, Dan itu gue happy ya, happy karena artinya gue nggak menciptakan jarak sama mereka, even gue adalah ketua program studi mereka gitu. Gitu Enak ya sih. kayaknya anak-anak PR kalau mau skripsian. Apa nih enaknya? Enggak loh, gue galak loh kalau Oh, skripsian. seperti itu. Enggak, maksudnya cuman merasa karena udah ngerasa ada bondingnya mungkin kalau mau minta asistensi lebih gampang gitu. Maksudnya nggak udah nggak terlalu banyak hard feelings lah karena kayak kenal kan. Ya enggak. Iya Jadi sih. kalau 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 dikasih revisian pun kayak ini loh, walaupun dicoret-coret kayak masih kayak Bisa oh ya nerima gitu ya. bisa nerima, lebih Ya gue legowo. berharap sih. Gue berharap ya semoga mereka bisa menerima gitu. Semoga tolong ya mahasiswa PR Binus Malang, tolong legowo aja ya. Jangan bikin saya terlihat bodoh gitu. Seru Ah, banget sih. emang emang. Aduh, jadi kangen banget. Nah, Miss, Mhm. karena udah kebetulan udah di timer nih sama produser-produser cantik-cantik ini. Jadi Mhm. em, kayaknya kita udah selesai dulu nih ngobrolnya. Mungkin kalau Ya, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa boleh lanjut ya. kan? Kita masih bisa Boleh lanjut. ya. Tapi Kita kalau di udah harus rumpi, stop. kita harus rumpi yang di luar ini tadi ya. Kita ngomongin bakso gitu ya. Kita ngomongin bakso, kita ngomongin apa lagi ya? Kita Ya, ngomongin sama gibah-gibah yang lain di belakang ya, aja lah ya gitu jadi ya. belakang layar bener-bener. Tapi thank you banget Miss hari ini udah mau Mhm. nemenin aku di podcast banyak kata. Seru Sama-sama banget loh. obrolannya hari ini, seru banget, dapat ilmu banyak banget juga. Dan semoga juga teman-teman yang nonton bisa dapat insight positif ya dari obrolan aku dan Miss Galuh hari ini. Amin. Miss Galuh ada ini nggak, ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang lagi nonton mungkin?
Ngeri banget loh lu bilangnya kata-kata terakhir ya kan, kayak gue Ya, udah mau closing kemana. words kalau yang diganti. Oke, Mungkin oke, ada oke. closing words gitu. Aduh sorry ya, gue nih suka jadi protes mulu gitu ya, maklum lah orang PR. Jiwa PR-nya mendarah daging terbukti gitu. Mendarah daging, yoi gitu. Oke, closing statement apa ya? Di tengah kondisi pandemi kayak gini, gue harap sih teman-teman yang nonton gitu ya tetap bisa cari positive vibes lah gitu. Ya salah satunya dengan nonton podcast ini, ya nggak? Betul. Biar Karena hati biar yang kalian kita adalah obat. iya benar benar gitu. Jadi ya kita harus bisa pinter-pinter gitu ya cari positive vibes, ketika kondisi yang seperti ini. Harus tetap bisa semangat gitu, apapun yang, kalian kerjakan di luar sana, yang mahasiswa atau mungkin juga yang sama-sama profesinya dosen kayak gua gitu ya, atau mungkin para profesional juga gitu. Gua berharap sih tetap bisa semangat membangun positive vibes gitu. Jadi lu harus tetap menjaga kesehatan lu, jiwa dan raga. Itu sih. Thank you banget, Miss, buat closing Thank you statement-nya. nih. Sangat-sangat closing statement ya, teman-teman. Thank you Ya, banget, jiwa Miss. dan raga ya, penting loh itu. Betul, jiwa dan raga. Thank you banget, Mhm. Miss, udah mau nemenin Nate di podcast Banyak Kata hari ini. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah kita mau ngobrolin apa lagi. Terus juga jangan lupa buat follow Instagramnya Binus di @binusuniversityofficial buat tahu update-update lebih lanjut. Kalau gitu, gue Nate dan Miss Galuh pamit undur diri dan suara dulu. Sampai ketemu di next podcast ya. Dadah! Bye-bye, thank you.